Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa podcast Lentera Umat MPU Aceh yang kami muliakan, alhamdulillah hari ini kita bersua kembali dalam podcast Lentera Umat, tentu dengan judul-judul yang sangat menarik dan inspiratif. Kali ini kita mengangkat satu judul tentang kepatuhan terhadap aturan publik dalam pandangan Islam, kemudian hukum positif dan hukum adat. Pemirsa podcast Lentera Umat yang kami muliakan, salah satu indikator kemajuan suatu bangsa itu bisa dinilai dari tingkat kepatuhan publik terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah. Karena sangat erat kaitannya antara kepatuhan publik dengan tingkat kepatuhan terhadap aturan pemerintah, maka MPU Aceh mengeluarkan suatu fatwa yang sangat inspiratif dan mencerahkan, yaitu fatwa nomor 6 tahun 2023 tentang kepatuhan atas aturan publik menurut perspektif hukum Islam, hukum positif dan hukum adat. Nah, untuk membahas lebih lanjut tentang tema ini, di studio sudah kita hadirkan dua orang narasumber kita yang insya Allah nanti akan memberikan pandangan yang lebih luas. Yang pertama, narsum kita Ibu Dr. Roslina Ajalil SAG MHum, ya Bu ya. Beliau hari-hari ini diamanahkan sebagai Kepala Bidang Penegasan Syariat Islam, Sapo PP dan WH Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti biasa kita juga menghadirkan salah seorang anggota MPU Aceh, dan kali ini alhamdulillah dihadiri oleh Yang Mulia Dr. Tengku Haji Mutiara Fahmi LCMA. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, sebelum kita mulai bincang-bincang kita saksikan dulu yang berikut ini. Menurut hukum Islam, kepatuhan pada aturan publik hukumnya adalah wajib, selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama dan ditujukan untuk kemaslahatan umum. Kewajiban ini didasarkan pada prinsip bahwa mematuhi pemerintah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, asalkan tidak memerintahkan maksiat dan juga demi terwujudnya ketertiban sosial dan kemaslahatan bersama. Kepatuhan tersebut merupakan bentuk ibadah dan bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tujuan hukum Islam itu sendiri bertujuan untuk kemaslahatan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun akhirat, serta menciptakan masyarakat yang harmonis, aman dan sejahtera. Lantas, seperti apakah kepatuhan atas aturan publik menurut perspektif hukum positif dan adat pada Fatwa MPU Aceh nomor 6 tahun 2023. Simak selengkapnya dalam podcast Lentera Umat episode kali ini. Baik, sebelum kita mulai saya ingin konfirmasi dulu ini Abu, Ibu. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa salah satu indikator tingkat kemajuan suatu daerah atau bangsa itu adalah tingkat kepatuhan masyarakatnya terhadap aturan publik. Kira-kira sepakat nggak ini ya Bu, Ibu? Ya. Salah satu indikator ya. Ya. Kita lihat negara-negara berkembang itu kan masyarakatnya patuh-patuh ya Bu. Ya. Patuh-patuh. Sementara negara-negara yang di bawah garis itu biasa sering terjadi pelanggaran terhadap aturan publik. Jadi sepakat ya Bu ya? Ya. Abu yang sepakat ya, sangat sepakat. karena itu salah satu indikator ya Bu ya. Ya. Saya ke Ibu dulu Bu. Ini kan kalau memang kita sepakat tadi bahwa itu indikator ya, tapi kenapa masih sering terjadi itu pelanggaran-pelanggaran, baik itu dari masyarakat, Bu ya, demo lah segala macam gitu ya. Kemudian terjadi tindakan-tindakan anarkis. Kenapa masih sering terjadi hal seperti itu, Bu? Mungkin itu di awal dulu, silakan Bu. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kepatuhan publik ini terhadap aturan, masih sering kita menemukan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan. Saya melihat lebih kepada tingkat kesadaran masyarakat kita yang masih rendah gitu. Jadi sebenarnya aturan-aturan ini sudah ada, dan terkadang ketika kita
diskusi dengan mereka, sebenarnya Iya. mereka paham bahwa yang Paham, mereka ya. lakukan itu tidak boleh, Salah gitu, sebenarnya. salah Ya. sebenarnya. Tetapi mungkin ada hal-hal yang lain yang membuat mereka tetap melakukan terus pelanggaran yang sama, Iya. berulang-ulang dan terus-menerus Iya, iya, kita temukan di lapangan. Iya, gitu Bu ya. Tapi kan sebenarnya kalau kita ngomong kepatuhan itu ya mungkin ke Abu. Jadi kita tidak hanya menuntut masyarakat untuk patuh. Terkadang penyelenggara pemerintah pun juga sering melanggar Bu ya. Contoh misalnya gini, contohnya pengutipan dana pendidikan misalnya. Kan beberapa bulan belakang ini kan viral itu Bu. Iya. Masuk sekolah kemudian dikutip, itu juga sebuah pelanggaran. Kan? Iya. Jadi bukan hanya masyarakat aja yang melanggar, bahkan penyelenggara pemerintah pun itu juga sering melanggar. Gimana Bu, pandangan Abu terkait itu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bagus sekali ya tema kita hari ini. Ya. Jadi tadi sudah mulai bahwa indikator peradaban itu ada pada kepatuhan. Kepatuhan. Kepatuhan itu pada hakikatnya adalah etika. Etika. Karena aturan itu pada hakikatnya kan membentuk etika kan. Iya, benar. Rekayasa sosial itu membentuk etika. Etika. Makanya Nabi kita datangkan untuk menyempurnakan akhlak yang Akhlak, mulia. iya, benar. Tidak dikatakan untuk salat, haji, puasa dan sebagainya, itu adalah ibadah-ibadah yang akan membentuk itu. Membentuk. Tapi pada ujungnya adalah membentuk karakter bangsa ini. Etika. Ya. Nah, jadi kalau ditanya siapa panutan etika itu? Ya dalam Islam kan Rasulullah SAW. Maka keberhasilan Rasulullah itu diakui oleh kawan dan musuh semuanya hanya dalam waktu yang sangat singkat. Jadi kalau tadi salah satu faktor daripada pengabaian terhadap kepatuhan itu adalah tidak hilangnya panutan, mungkin salah satu sebabnya. Salah satu sebab daripada tingkat kesadaran itu jadi rendah. Jadi panutan yang dimaksud itu yang penyelenggara pemerintah ya kita juga semualah, tokoh masyarakat, orang tua kalau dalam rumah tangga, jadi guru dalam rumah sekolah. Ini kan jadi persoalan bukan satu faktor ya, banyak faktor. Itu satu paket dia nih Bu. Dari sisi masyarakat dan dari sisi pemerintah. Ya. Jadi saya ke Ibu lagi, untuk Sapo PP ini dari sisi mana biasanya Bu tugas-tugas dari Sapo PP ini Bu? Apakah dari sisi masyarakat aja pelanggarannya atau pelanggaran yang juga dilakukan oleh dari unsur penyelenggara pemerintah? Satpol PP ini melakukan penegakan hukum. Satpol PP-nya itu lebih kepada penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Dalam hari ini berarti wali kota. Kemudian kalau penegakan syariat ya penegakan kanun syariat Islam. Jadi memang kita di Satpol PP ini ada dua ranahnya gitu. Nah, jadi kalau petugas Satpol PP-nya itu melakukan penegakan hukum seperti misalnya PKL yang berjualan tidak pada tempatnya, ada bangunan yang tanpa izin dibangun, kemudian ada gepeng di lampu-lampu merah, ada badut dan sebagainya. PMKS itu kan semuanya harus ditertibkan gitu. Kemudian kalau untuk penegakan kanun syariatnya ya semua perbuatan-perbuatan yang tercantum di dalam kanun Aceh gitu. Berarti objeknya masyarakat Bu ya? Iya benar, objeknya masyarakat, tetapi dalam hal lainnya dalam posisi misalnya ada unsur pemerintah yang melakukan perbuatan itu, tetap itu dia sebagai masyarakat gitu. Iya. Tidak ada beda. Iya, tidak ada bedanya gitu. Misalnya PNS yang duduk di warung kopi, Iya, benar. berarti dia dianggap sebagai kelompok masyarakat ya Bu ya. Iya, kalau PNS dia berseragam misalnya di jam bekerja, itu sebagai PNS ditertibkan. Sebagai PNS. Jadi kan aturannya di jam kerja itu kan semua PNS itu berada di tempat kerjanya, di kantornya masing-masing gitu, bukan di warung kopi gitu. Berarti jadi objeknya itu ada dua Bu ya, masyarakat. Iya. Tergantung konteksnya. Iya, Bu, tergantung konteksnya. Ya, baik. Abu, ini saya pernah baca juga Abu itu dalam surah An-Nisa 59 Abu ya. Ya. Kan Allah menyebut atiullah wa atiur rasul oleh kan itu. Ini konsep ini kayak mana pemimpin yang bagaimana yang jadi panutan kita? Baik. Apakah semua pemimpin asal dia udah dipilih terus langsung kita patuh sama yang seperti itu? Gimana? Baik. Jadi An-Nisa 59 yang menjadi dasar terhadap kepatuhan
umat ini kepada ulil amri, dalam hal ini para pemimpin, itu dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis, dan banyak hadis, bukan salah satunya yang sering kita dengar, atas setiap orang muslim itu wajib taat dan patuh, ya, baik yang dicintai oleh dia perbuatan itu ataupun yang dibenci. Yang dibenci itu yang mana? Yang sebenarnya di situ kita ada kebutuhan, ada keinginan, tetapi nggak bisa kita laksanakan karena itu bisa melanggar aturan. Kenapa ada aturan? Aturan itu kan lahir karena semua orang punya keinginan yang mungkin sama atau berbeda-beda, dan untuk mewujudkan keinginan itu kadang-kadang kita melangkahi hak orang lain. Ketika kita mewujudkan keinginan itu, kita melanggar daripada sesuatu yang diharamkan. Oleh karena itu perlulah ada pemimpin yang membuat aturan, mengawasi aturan, lalu menjaga agar semua hak orang itu terpenuhi, begitu juga kewajibannya terlaksana. Itulah asalnya. Nah, kepemimpin yang seperti apa yang ditaati? Dalam hadis itu dikatakan, ya, wajib dan taat kepada pemimpin, baik yang tidak disenangi tadi, selama tidak diperintahkan yang maksiat kepada Allah. Kalau sudah perintah yang maksiat, maka tidak wajib taat. Nah, dalam hal ini, dalam konteks keacehan, tidak ada pemimpin dan aturannya yang menurut kita di sini, ya, atau kita sepakatilah bahwa syariat Islam itu justru untuk menjaga perintah-perintah Allah dan tidak terjadinya larangan terhadap perintah itu. Jadi kalau ada pengabaian terhadap ini dengan mengatakan bahwa pemimpin itu tidak wajib ditaati, itu sebuah apa ya? Kita katakan ironi, ya, sebuah ironi, karena pemimpin justru mengajak kepada kemaslahatan dan kebaikan. Dia katakan pemimpin tidak wajib ditaati karena tidak taat kepada Allah. Jadi aturan itu dalam hadis lain dikatakan Rasulullah wajib taat kepada pemimpin itu, meskipun yang memimpin kamu itu seorang budak dari Ethiopia yang kamu tidak senangi. Artinya ini seperti memberi jawaban terhadap pertanyaan tadi. Kalau ada pemimpin yang saya lihat dia itu mungkin bukan yang saya pilih waktu pilkada gitu kan. Apakah aturan dia wajib saya taati? Tetap wajib taat. Atau dia membuat aturan yang nggak sesuai dengan keinginan saya, tetap wajib taat, kata Rasulullah. Karena itu disitulah untuk menjaga tadi semua hak-hak orang lain yang dititipkan, diamanahkan kepada para pemimpin untuk menjaganya. Jadi ketaatan kita sangat terkait dengan ketaatan mereka kepada Allah dan Rasul. Jadi makanya perlu memilih pemimpin yang memang jelas-jelas taat, Abu, ya. Iya, visi-misinya. Sehingga aturan yang dibuat pun nanti bisa dilaksanakan secara ini. Baik, Kak Abu, Bu. Ibu, ini di Banda Aceh, Bu, ya, yang paling banyak pelanggaran-pelanggaran ini dari apa itu, Bu? Dari sisi hukum syariah atau dari pelanggaran umum gitu, Bu? Misalnya jualan di tempat-tempat yang tidak diizinkan misalnya. Yang banyak itu atau justru pelanggaran syariahnya, Bu? Jadi kasus yang Ibu tangani selama inilah. Ya, sebenarnya dua pelanggaran ini tetap ada. Memang kalau untuk pelanggaran ketertiban umum itu lebih tinggi. Lebih tinggi, Bu, ya. Lebih tinggi yang ketertiban umum, ya. Karena kalau pelanggaran syariat yang tinggi itu terlihat yang pelanggaran Kanun nomor 11, misalnya busana gitu. Tapi kalau misalnya perbuatan lain seperti mabuk misalnya, mabuk-mabukan, itu kan tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan pelanggaran ketertiban umum yang memang setiap hari. Jadi jalan-jalan utama itu, jalan-jalan protokol itu terus-menerus kita menerima laporan dari masyarakat karena terganggu, mereka beraktivitas, pedagang beraktivitas di badan-badan jalan, sehingga masyarakat yang melewati jalan-jalan tersebut menjadi terganggu, kesulitan, tidak nyaman, kadang sampai macet dan sebagainya. Padahal seharusnya mereka tidak jualan di kawasan Masjid Raya saja misalnya. Itu kalau sebentar saja tidak ada petugas itu sudah penuh untuk pedagang kaki lima di samping Masjid Raya, ya, sehingga terganggu aktivitas masyarakat. Abu, ini menarik ya penjelasan dari Ibu tadi kan, sebentar saja nggak diawasi langsung terjadi pelanggaran. Ini secara psikologis penyebabnya apa ini, Abu? Saya jujur nih, Abu, saya buat riset pun gagal riset saya, karena memang
mental masyarakat itu katanya Bu ya. Ya. Ketika ada petugas itu bagus mentalnya. Iya. Ketika di belakang, Iya. jadi secara psikologis ini apa penyebabnya ini ya Bu? Ya sebenarnya banyak hal ya. Tidak bisa kita kerucutkan pada satu hal. Iya, benar. Di antaranya itu memang ada kebutuhan mendesak masyarakat untuk mencari pekerjaan. Iya. Makanya dalam fatwa kita yang nomor 6 Betul. 2023 itu juga mewajibkan pemerintah sebagai penyelenggara itu untuk menyediakan fasilitas-fasilitas umum yang baik. Iya. Misalnya tadi tempat jualan. Iya. Ya, kenapa kalau ya kita bandingkan negara-negara lain ya? Iya, betul. PKL itu ada, tapi kok tertib gitu. Dan iya. nyaman kita Betul, belanja di PKL betul, itu. betul, Karena betul. memang sudah ditetapkan tempat yang nyaman untuk PKL. Bahkan misalnya di Ramadan itu ada jual makanan untuk sore itu di lapangan bola memang ada tempat parkirnya dan Dibuat sebagainya. bazar Bu ya. Ya, bazar dan sebagainya. Jadi kebutuhan mereka itu terpenuhi dan kita juga bisa tertib begitu. Itu satu hal. Jadi yang pertama, kedua, yang tadi dikatakan kesadaran. Nah, kesadaran ini muncul juga mungkin karena pemahaman agama yang dikotomis. Dikotomis itu membeda-bedakan antara aturan hukum positif dengan hukum Islam. Seolah-olah kalau hukum positif itu ya nggak apa-apa kita langgar, nggak ada urusan akhiratnya. Padahal dalam hal ini sama saja, karena ketaatan kepada pemimpin itu dalam hal kemaslahatan tadi adalah wajib hukumnya. Jadi nggak boleh mengabaikan pemimpin itu, memisah-misahkan antara dunia dan akhirat. Karena justru mereka ada untuk ya menjaga dunia dan akhirat itu. Dalam Islam tugas pemimpin begitu. Baik. Ya. Oh, iya. Jadi memang dari dua pihak ini harus berperan ya Bu ya. Iya. Kalau pedagang biar dia nyaman disediakan tempat yang strategis misalnya kan. Jadi ini memang agak rumit mengurai benang kusut ini ya. Baik Abu, ini Ibu, saya ada pertanyaan dari netizen ini Bu ya. Karena kami memang sebelum podcast ini mulai kita sudah promo kan. Jadi ada dua pertanyaan ini. Pertama, masalah pelanggaran syariah Ibu. Itu ditanya, ini yang perempuan aja yang dirazia. Padahal di luar itu banyak laki-laki celana pendek, kadang-kadang baju pun tidak sempurna gitu bukan. Tapi mana WH-nya gitu. Di Pasar Aceh itu paling banyak itu orang-orang yang jalan bawa keluarga segala macam. Itu gimana itu Bu? Ini kan ini perlu kita sikapi Bu. Iya, betul. Terkait pertanyaan tersebut, saya kira tidak juga demikian. Jadi dalam pelaksanaan tugas pengawasan kanun syariat Islam ini, pengawasan pelanggar syariat, ini tidak hanya kita tujukan kepada perempuan, tetapi juga kepada laki-laki. Jadi sama Bu, ya sama. Untuk saat ini kita setiap hari Selasa dan Kamis sore itu kita masuk ke kawasan Belang Padang dan Stadion Long Raya. Itu rutin. Itu rutin. Dan kita memang itu fokus kita memang ke busana. Jadi petugas melakukan sosialisasi via pengeras suara di mobil patroli dengan berkeliling kalau Stadion Long Raya, kemudian berhenti turun memberi pembinaan kepada masyarakat kita yang berolahraga yang menggunakan pakaian tidak sesuai syariat. Nah, ini kita lakukan tidak hanya kepada perempuan. Sama laki-laki. Jadi ketika petugas itu hadir, kayak mana ini hasilnya Bu? Jangan-jangan nanti ketika petugasnya udah nggak ada lagi, balik lagi ke settingan awal. Evaluasinya gimana? Ya, memang saya melihatnya seperti itu. Ya, jadi ketika kita berikan pembinaan, respon masyarakat itu beragam. Ada yang memang langsung mengakui kesalahan, minta maaf dan memberi alasan kenapa berpakaian seperti itu. Ada juga yang sedikit merasa tidak senang mungkin dengan teguran dari kita. Kemudian saya melihat begini, misalnya 1 minggu atau 2 minggu kita tidak masuk di tempat itu, maka langsung terlihat kembali lagi peningkatan kembali gitu. Jadi memang harus rutin kita masuk. Padahal kita berharap seharusnya masyarakat ini kan ada kesadaran dari dirinya sendiri bahwa berpakaian yang benar itu yang sesuai dengan syariat gitu, yang menutup aurat. Jadi bukan karena ada petugas WH yang memberi teguran, menegur mereka baru mereka melakukan perubahan. Tetapi memang ini saya lihat itu tadi tingkat kesadarannya masih memang rendah dan
perubahan ada, tetapi itulah seperti itu. Berulang kembali ketika petugas tidak hadir ke lapangan. Nah, kondisinya begitu. Gimana itu Bu? Upaya-upaya apa yang harus kita lakukan ini untuk berarti kan apa yang disampaikan oleh Ibu tadi dari kenyataan lapangan itu membuktikan teori bahwa yang harus diubah di awal itu masalah besarnya adalah pada kesadaran beragama. Kesadaran beragama. Jadi kita bukan hanya meletakkan tugas syariat Islam ini di ujung tombak pada Satpol PP dan WH. Jangan seperti orang kebanjiran, begitu udah banjir baru cari di mana got-got yang ini. Tapi yang setiap hari orang membuang sampah ke dalam got itu tidak diprioritaskan. Jadi bagaimana menumbuhkan bahwa tadi kesadaran bahwa aurat laki-laki semana, perempuan semana. Nah, itu tugas besar para pendidik ya, para ulama, para guru, bagaimana menyadarkan itu. Nah, kalau itu sudah kita lakukan dengan maksimal, baru kemudian kita lihat masih terjadi hal seperti itu, baru kita bergerak ke faktor kedua yang bisa meluruskan itu ialah hukuman-hukuman yang berat. Selain pengawasan, hukuman itu berat. Ketika hukuman berat, kenapa orang di Singapura tidak berani buang puntung rokok? Karena dendanya sampai 10.000 misalnya dolar. Nah, itu adalah hukuman yang berat. Begitu terjadi sekali dan orang melihat seperti itu, nggak berani lagi orang ikut. Nah, saya melihat seperti itu ada dua kemungkinan yang harus ditempuh ini. Dari sisi awal bagaimana dan kemudian di sisi akhir lah pada pengawasan dan hukuman gitu. Baik Bu. Kemudian satu lagi Bu, pertanyaan ini dari netizen juga ini. Jadi ada kasus ini kebetulan mungkin langsung korban lah tanda kutip Bu ya. Jadi dia jualan di tempat yang strategis lah. Cuman dibiarin aja, dibiarin. Kemudian datang ke teman-teman yang lain jualan lagi. Padahal dia tahu tempat itu memang dilarang. Nah, jadi ada semacam pembiaran dari penyelenggara pemerintah ini ketika udah ramai baru digusur. Di mana mereka sudah ada harapan untuk hidup di situ segala macam. Gedungnya udah dibuat permanen, bahkan difasilitasi lah Bu ini. Nah, itu kan juga bagian dari kesalahan penyelenggara menurut saya itu Bu. Karena ada unsur-unsur pembiaran. Sehingga bagaimana mungkin tumbuh kesadaran seandainya itu tadi tidak ada ketegasan dari awal. Tadi Abu bilang harus ada di ujungnya itu harus jelas ini kalau ada hukuman keras gitu. Tapi ini justru pembiaran. Ini gimana Bu, pihak Satpol PP sampai ke arah itu? Untuk ini tindakannya. Memang di beberapa tempat kejadiannya seperti itu. Di awalnya mungkin karena luput dari pantauan petugas. Betul. Tapi kemudian ketika ramai kan menjadi perhatian dan kemudian menjadi bukan hanya dari masyarakat juga, pasti masuk laporan juga dari masyarakat. Dan hari ini memang pelanggaran yang demikian itu terjadi kalau di pusat kota ini luar biasa. Jadi hampir semua jalan protokol, hampir semuanya gitu, dengan tingkat yang sangat tinggi gitu. Jadi dengan petugas kita yang juga tidak terlalu banyak melakukan tugas pemantauan di semua tempat, ini memang kewalahan. Jadi misalnya kita fokus kemarin itu di Pantikulu yang belakang Masjid Raya, yang memang jalan itu sudah tertutup habis. Yang sempat ramai itu sempat ramai. Itu 2 bulan full, 2 bulan kita tidak pindah dari lokasi itu. Berkantor di situ setiap hari. Berkantor di situ ya. Kalau misalnya telat, misalnya sedikit saja telat petugas ke lapangan, udah berdiri itu lapangan itu kembali. Itu seperti itu. Jadi ketika kita fokus di situ, maka petugas yang lain kan hanya tinggal sedikit, ada lagi di Jalan Lambingin tuh ke sana, itu juga penuh di situ. Jadi memang teman-teman petugas lebih fokusnya penertiban ke tempat-tempat yang memang sangat tinggi tingkat pelanggarannya, sehingga yang satu itu kadang-kadang udah luput dari pantauan mereka, baru kemudian ini ketika sudah ramai juga jadi pindah masalah pindah ke sini keterbatasan petugas kita juga ya Bu ya. Kondisinya begitu. Nah, Abu, ini tadi kan Abu sempat sampaikan bahwa Satpol PP ini kan di ujung nih. Tombak. Di ujung istilahnya kan. Jadi kalau boleh tegas Abu ya, sebenarnya di bagian awal itu siapa di situ Abu?
apakah unsur-unsur pemerintah lah. Saya pengen ketegasan ini ya Bu, biar didengar kan bahwa ini penting ini, karena ini tidak mungkin 1-2 orang, harus secara komprehensif ya Bu. Silakan Bu. Iya, jadi yang punya kewenangan yang paling besar di sini adalah para pemimpin. Ya, jadi para pemimpin itu benar sudah menyiapkan satu lembaga untuk pengawasan dalam hal ini Satpol PP dan WH, tapi tentu dia juga harus menyiapkan semua sumber daya yang cukup untuk itu, sumber daya manusianya, sumber daya anggaran. Betul. Kemudian bukan hanya pembebanannya pada satu dinas terkait, tapi pada dinas syariat Islam, pada dinas pendidikan Dayak. Ini semua harus link dia bahwa kita punya satu program untuk menyadarkan masyarakat terhadap kepatuhan aturan-aturan publik ini. Jadi saya pikir programnya itu bukan hanya pada satu dinas, pada semua dinas. Jadi kita misalnya di MPU juga menilai itu dari sisi hukum agama, tapi ketika pada pengawasan tidak mungkin abu-abu ini turun ke jalan. Nanti akan berhadapan dengan hukum juga masalahnya kan. Oleh karenanya setiap orang itu punya kewenangan dan lininya tertentu. Bukan tupoksinya. Tapi semua harus bergerak. Jangan, tidak ada istilahnya yang tidak bertanggung jawab. Semua orang Islam bertanggung jawab terhadap amar ma'ruf nahi munkar. Sesuai dengan batas kewenangannya. Baik Abu. Mungkin terakhir ini ya Bu, karena waktu kita juga terbatas kan, untuk Ibu mungkin sekaligus closing ya Bu ya. Strategi ke depan ini gimana Bu? Ini kan kita pengen juga Bu tahun ini lebih baik dari tahun kemarin gitu kan. Tahun besok insya Allah lebih baik, sehingga nanti bisa pelanggaran itu bisa minim jadinya Bu ya. Strategi Satpol PP Kota Banda Aceh gimana Bu untuk ke depan ini? Kami dalam hal ini terus melakukan pengawasan secara rutin dan memberi pembinaan kepada mereka. Artinya kita tidak memberi teguran dengan cara yang tidak santun, tetapi kita lebih kepada meminta kesadaran mereka bahwa yang mereka lakukan ini mengganggu masyarakat umum lainnya gitu. Jadi usaha mereka tetap jalan, aktivitas mereka tetap jalan, tapi perhatikan juga hak-hak orang lain yang harus kita hormati gitu, sehingga usaha mereka, aktivitas mereka mencari rezeki misalnya itu juga tidak terganggu. Tetapi publik juga tidak terganggu dengan keberadaan mereka. Tetap nyaman gitu. Tetap nyaman. Jadi kita lebih kepada memberi edukasi ke mereka. Mohon mereka kerjasamanya supaya mereka juga tetap jalan tidak terganggu, ekonomi mereka tetap jalan, tetap tetap berkembang, tetap bisa mendapat penghasilan dari aktivitas mereka. Kemudian hak-hak publik ini juga tetap bisa dihormati dan penataan Kota Banda Aceh juga menjadi lebih indah dan tetap tertib. Baik. Jadi masyarakat juga harus menyadari Bu ya, bahwa di samping kita berusaha itu juga ada hak-hak orang lain yang harus dijaga juga Bu. Baik Abu, terakhir Bu, ini mungkin terkait dengan fatwa kita, fatwa nomor 6 tahun 2023 tentang kepatuhan atas aturan publik ini ya Bu. Mungkin bisa Abu jelaskan Bu. Baik, dalam fatwa ini ada 6 poin, di mana dijelaskan yang pertama itu bahwa kepatuhan itu maknanya adalah kesadaran yang membentuk rasa setia, taat, tunduk, patuh kepada nilai, norma-norma dan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat, baik tertulis atau tidak. Jadi hukum adat yang baik pun harus ditaati. Ya, fatwa kedua mengatakan bahwa mematuhi aturan publik yang menyangkut keselamatan diri sendiri dan masyarakat umum serta hajat hidup orang banyak itu hukumnya adalah wajib. Wajib di sini wajib dalam hukum taklifi, bukan wajib sekedar diikuti itu. Artinya memang mendapat pahala ketika kita kerjakan dan dosa ketika kita tinggalkan. Benar. Nah, ini yang penting. Yang ketiga, penggunaan fasilitas umum yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku hukumnya adalah haram. Ini 3 poin saja yang saya ingin tegaskan dari 6 poin ini. Bahwa pemerintah punya tanggung jawab untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan dengan baik, kemudian juga menjaga ajaran agama Islam ini tegak di atas bumi Allah ini. Itulah tugas pemimpin dalam Islam. Lalu kita
berusahalah semampunya sesuai dengan kemampuan kita. Jangan kita salahkan syariat Islam yang belum maksimal mungkin, tetapi kita sudah berada on the right track. Jadi tinggal kita perbaiki bersama-sama. Sesuai juga tadi kita terus memberikan masukan-masukan yang baik kepada dinas. Baik Abu, terima kasih Ibu, terima kasih Ibu kehadirannya Bu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Abu, terima kasih Abu. Ya. Baik pemirsa, sebagai penutup ada satu kesimpulan yang saya catat di sini, yaitu kepatuhan atas aturan publik yang ideal adalah kondisi di mana pemerintah patuh terhadap standar keadilan dan pelayanan yang optimal, sementara masyarakat patuh pada hukum yang sah dengan didasari kesadaran. Sekali lagi kesadaran, bukan ketakutan, demi mencapai ketertiban dan kesejahteraan bersama. Dan ini selaras dengan Fatwa MPU Aceh nomor 6 tahun 2023. Mudah-mudahan bincang-bincang hari ini dapat bermanfaat. Saya Denny Chandra, mewakili kerabat kerja yang bertugas pada hari ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.